saya untuk mengusir. Mau tahu kelanjutannya? Simak cerita saya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi para tamu undangan laskar dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Saleta Ruang Dialektika. Saya dari SDN 02 Papahan. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita tentang keteladanan Sunan Kalijaga. Siapakah Sunan Kalijaga itu, teman-teman? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Baiklah, akan saya jelaskan. Simak cerita saya dari awal sampai akhir. Sunan Kalijaga ialah wali yang namanya paling banyak disebut di masyarakat Jawa. Ia lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Nama aslinya Raden Said. Beliau merupakan putra dari Adipati Tuban, yaitu Tumenggung Wilantikta. Pada suatu ketika, rakyat sangat menderita karena musim kemarau yang sangat panjang. Raden Said yang mengetahui hal itu memiliki niat untuk membebaskan penderitaan rakyatnya. Dengan cara apa ya Raden Said membebaskan penderitaan rakyatnya? Di saat penjaga gudang sedang tertidur lelap, Raden Said tiba-tiba masuk ke dalam gudang. Ia mengambil hasil bumi dan dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Namun kejadian itu ketahuan oleh penjaganya, sehingga Raden Said dibawa ke hadapan ayahandanya. Ayahandanya yang mengetahui hal itu menjadi marah. Ia pun mengusir Raden Said dari Kadipaten Tuban. Pergi kau dari Kadipaten Tuban ini, kau telah mencari nama baik keluargamu sendiri. Pergi. Raden Said pun pergi dari Kabupaten Tuban dengan perasaan hati yang sangat sedih. Lalu kemana ya Raden Said pergi setelah diusir dari Kabupaten Tuban? Ternyata ia mengembara tanpa tujuan yang pasti. Hingga sampailah ia di hutan Jatiwangi. Ia pun memutuskan untuk menetap di hutan Jatiwangi. Di sana ia menjadi seorang perampok. Pada suatu hari, ada seorang berjubah putih lewat di hutan Jatiwangi. Orang itu membawa sebuah tongkat yang gagangnya berkilauan. Tanpa banyak bicara lagi, Raden Said langsung merenggut tongkat itu sampai orang berjubah putih itu jatuh tersungkur. Jangan ambil tongkatku, anak muda. Orang itu bersusah payah untuk bangun. Sepasang matanya mengeluarkan air mata. Raden Said yang melihat orang itu menangis pun merasa iba. Ia pun mengembalikan tongkat itu. Ini saya kembalikan. Anak muda, sesungguhnya apa yang dilanjutkan di hutan ini? Saya mengintai harta. Untuk apa engkau mengintai harta?
membutuhkan. Sungguh mulia hatimu, tapi sayang caramu mendapatkannya itu yang salah. Orang tua, apa maksudmu? Begini anak muda, jika engkau mencuci pakaianmu yang kotor itu dengan air kecil, apakah tindakan itu benar? Demikian pula amal yang kau berikan. Merampok atau mencuri itu sama halnya dengan engkau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kecil. Allah itu saja baik, hanya menerima amal yang didapat secara baik atau halal. Raden Said yang mendengar kataan itu, ia pun mulai menjadari semua perbuatannya selama ini. Akhirnya ia pun menjadi murid kakek tua itu dengan syarat yaitu ia harus menumbuhi tongkat yang sudah ditancapkan ke dalam tanah. Ujian itu mampu dilaluinya selama 3 tahun. Setelah ia melalui ujian itu dengan sempurna, ia pun dibawa ke Kadipaten Tuban. Mengapa demikian? Ternyata orang berjubah putih itu adalah Sunan Bonang, teman-teman. Bersama dengan Sunan Bonang, Raden Said mulai menimba ilmu mengenai pelajaran agama. Gelar Sunan Kalijaga didapatnya karena ia pernah menunggui sungai selama bertahun-tahun. Dalam bahasa Jawa, kali berarti sungai dan jaga berarti menjaga. Teman-teman yang saya banggakan, keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Sunan Kalijaga adalah jika kita ingin berbuat baik, maka harus disertai pula dengan cara yang baik. Selain itu, kita juga harus menjaga amanah sebaik-baiknya. Demikian cerita dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kakek tua berjubah putih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.